Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hai Sobat Data PPS Kota Medan, pada siang hari ini kita bertemu lagi untuk menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen Kota Medan pada bulan Oktober tahun 2022. Perkembangan inflasi di Kota Medan untuk bulan Oktober 2022, Medan itu mengalami deflasi sebesar minus 0,47%. Dari minus 0,47% tersebut, inflasi tahun kalender artinya dari mulai Desember tahun 2021 sampai dengan Oktober tahun 2022 sebesar 4,63%. Sementara inflasi year to year, inflasi dari Oktober 2021 ke Oktober 2022 sebesar 5,56%. Adapun kota-kota inflasi di sumut lainnya seperti Gunung Sitoli itu deflasi minus 1,48%, Pematang Siantar deflasi 0,54%, Padang Sidimpuan deflasi 0,61% dan Sibolga deflasi 1,09%. Dari gabungan 4 kota HIAK di Sumut, maka untuk Sumut deflasi minus 0,51% dan inflasi dari bulan Oktober tahun 2022 dibandingkan Desember 2021 sebesar 4,69% dan inflasi year to year Oktober 2021 hingga Oktober 2022 sebesar 5,66%. Kumulatif inflasi pada bulan Oktober tahun 2022 ini dari Januari hingga Oktober tahun 2022 sebesar 4,63%. Selanjutnya, inflasi bulan Oktober tahun 2022 sebesar minus 0,47%. Untuk andil inflasi pada bulan Oktober tahun 2022 ini disumbangkan, inflasi terbesarnya itu disumbangkan oleh makanan, minuman, dan tembakau. Deflasinya sebesar 0,52%. Nantinya kami akan memberikan komoditas-komoditas penyumbang andil deflasi pada tahun ini. Nah, inflasi yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 ini, beberapa komoditas penyumbang inflasinya itu adalah adanya kenaikan harga bensin, angkutan udara, beras, ikan dencis, angkutan dalam kota, rokok kretek, dan bawang merah. Untuk perkembangan selanjutnya, nah untuk per kelompok, saya bisa menjelaskan ke teman-teman sobat data sekalian, kelompok transportasi itu merupakan penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2022, Oktober tahun 2022 ini sebesar 0,27%. Adapun komoditas penyumbang inflasinya yaitu masih seperti bulan lalu, adanya kenaikan harga bensin, kemudian tarif kendaraan roda 4 online, kenaikan harga solar, kenaikan tarif online untuk kendaraan roda 2, ban luar mobil, dan harga mobil. Pada kelompok transportasi ini juga merupakan ada komoditas penyumbang deflasi yaitu adanya penurunan tarif angkutan udara. Selanjutnya, kelompok penyumbang inflasi terbesar pada bulan Oktober adalah di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Komoditas penyumbang inflasi pada bulan ini adalah kenaikan harga pasta gigi, sampo, sikat gigi, dan pelembab. Untuk penyumbang komoditas deflasi pada bulan Oktober ini di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah adanya penurunan harga hand body lotion, popok bayi,
sabun mandi, dan juga adanya sedikit penurunan harga emas. Untuk kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar merupakan penyumbang inflasi ketiga. Komoditas penyumbang inflasinya adanya kenaikan harga bahan bakar rumah. Selanjutnya, kelompok penyumbang inflasi keempat terbesar yaitu adanya untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, adanya kenaikan harga tarif masuk ke kolam berenang. Dan kelompok kelima penyumbang inflasi adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Komoditas penyumbang inflasinya kenaikan harga televisi berwarna. Sementara ada 4 kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan. Artinya pada kelompok ini tidak terjadi perubahan harga, yaitu di kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok penyediaan makan dan minuman atau restoran. 2 kelompok berikutnya adalah kelompok yang mengalami deflasi pada bulan Oktober ini, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, deflasi sebesar 0,01%, dan komoditas penyumbang deflasinya adalah sabun cair, kemudian penyegar ruangan, pengharum cucian, pembersih lantai, dan sabun krim deterjen. Tetapi pada kelompok ini juga ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, jadi merupakan penyumbang inflasi, seperti adanya kenaikan harga sabun deterjen bubuk, pembasmi nyamuk cair, kemudian pembasmi nyamuk spray, sabun cuci batangan. Dan yang terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang deflasi terbesar pada bulan ini. Komoditas yang dominan penyumbang deflasi adanya penurunan harga cabai merah. Jadi, kalau pada bulan-bulan sebelumnya cabai merah ini merupakan penyumbang inflasi terbesar, pada bulan Oktober cabai merah mengalami penurunan harga dan merupakan penyumbang deflasi. Begitu juga dengan daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, tomat, cabai hijau, semangka, dan minyak goreng. Ini adalah komoditas-komoditas penyumbang deflasi pada bulan Oktober. Sementara pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan merupakan penyumbang inflasi, seperti adanya kenaikan ikan segar berupa ikan dencis, ikan tongkol, dan juga adanya kenaikan harga bawang merah, tahu mentah, udang basah, air kemasan, tempe, ikan asin, teri. Adanya kenaikan harga untuk tahu mentah dan tempe tadi, ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga kedelai. Dan kedelai ini adalah salah satu komoditas yang merupakan komoditas yang kita impor. Dapat kami sampaikan di sini 10 komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan Oktober. Yang komoditas terbesar penyumbang inflasi adalah ikan dencis. Dia memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Kemudian tidak terlepas juga kenaikan ikan tongkol yang memberikan andil inflasi 0,05%. Dan bisa saya jelaskan, pada bulan ini itu terjadi kenaikan harga beras di beberapa pasar di Kota Medan yang seyogianya ini harus kita awasi atau ditindaklanjuti karena beras ini merupakan salah satu komoditas yang nilai konsumsinya besar. Sedikit kenaikan beras, tapi bisa merupakan penyumbang inflasi nantinya ke depannya. Beras pada bulan ini memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Bensin
juga memberikan andil inflasi sebesar 0,04%, bawang merah memberikan andil inflasi 0,02%, begitu juga dengan pasta gigi. Kenaikan harga pasta gigi memberikan andil inflasi 0,02% dan adanya kenaikan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01% dan sabun deterjen bubuk, itu juga dengan sabun deterjen cair memberikan andil inflasi 0,01%, sampo memberikan andil inflasi 0,01%, dan tahu mentah memberikan andil inflasi 0,01%. Selanjutnya, 10 komoditas utama yang mengalami deflasi pada bulan ini. Deflasi terbesar adanya penurunan harga cabai merah yang cukup tinggi, artinya penurunannya cukup tajam dan memberikan andil deflasi sebesar 0,46%. Daging ayam ras juga mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi 0,06%. Seiring dengan daging ayam ras, telur ayam ras juga mengalami penurunan, memberikan andil deflasi 0,06%. Begitu juga dengan cabai rawit, mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi 0,05%. Tomat sayur juga mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi 0,04%. Kemudian cabai hijau juga mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi 0,03%. Pada bulan ini juga minyak goreng itu mengalami juga penurunan harga sebesar dan memberikan andil deflasi 0,02%. Tidak terlepas juga dengan angkutan udara yang mengalami penurunan tarif angkutan udara dan yang memberikan andil deflasi 0,02%. Selanjutnya, pada bulan ini juga bisa kami jelaskan bahwasanya untuk inflasi pada tahun 2022 ini, di Oktober tahun 2022, kita deflasi 0,47%. Jika kita bandingkan dengan tahun 2021, Oktober juga mengalami deflasi sebesar 0,05%. Dan secara kumulatif year to year, bulan Oktober 2022 itu kita mengalami andil inflasi 5,56%, sementara di Oktober 2021 itu sebesar 1,75%. Jika kita berbicara inflasi dari Januari hingga Oktober tahun 2022, nah di Oktober 2022 kita inflasi sebesar 4,63%, sementara Oktober 2021 0,8%. Artinya pada tahun 2022 ini secara kumulatif cukup besar angka inflasi sampai dengan Oktober dibanding dengan inflasi ataupun inflasi kumulatif pada tahun 2021 pada bulan yang sama. Beberapa kota inflasi yang ada di Sumatera Utara bisa kami jelaskan bahwasanya sampai dengan bulan Oktober 2022, Sibolga itu sudah mencatat angka inflasi 5,64%, Siantar 6,07%, dan Medan 5,56%, dan yang paling tinggi untuk Sumatera Utara dari Januari hingga Oktober adalah Sidimpuan sebesar 6,85%, dan Gunung Sitoli mencatat kumulatif inflasi sebesar 5,65%. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk rilis IHK atau rilis inflasi Kota Medan
pada bulan Oktober tahun 2022. Semoga informasi-informasi yang kami berikan pada siang hari ini bisa memberi manfaat bagi sobat-sobat data di Kota Medan dan dapat digunakan untuk monitoring harga dan bisa untuk perencanaan untuk ke depannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi kita di awal bulan depan pada waktu dan kesempatan yang sama. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.